Kemudian Nabi Nuh. Nah, ini Abu ya akan ceritain agak panjang. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. 950 tahun. 1000 abad 10 abad kurang 50 tahun. Nah, iya 1900 iya bukan 10 abad, 1 abad kurang 50 tahun. Pengikutnya cuma berapa orang? 80 orang. Menurut riwayat 80 orang. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan beda. Ala kuliah beda-beda pendapat. 80 orang. 40 laki-laki, 40 perempuan. Ketika Nabi Nuh mengetahui dari Allah bahwasanya tidak ada lagi yang beriman kecuali yang 80 orang ini, lalu Nabi Nuh berdoa, ya Allah, kalau memang nggak ada lagi yang beriman, nih orang-orang kafir memang mati semuanya dalam keadaan kafir, terus untuk apa dipertahankan mereka itu? Kalau memang nggak ada lagi yang mau Islam, masuk Islam, untuk apa lagi dipertahankan manusia-manusia itu? Binasakan saja ya Allah. Maka Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh, tapi tidak langsung dibinasakan, disuruh dulu nanam pohon. Nabi Nuh disuruh bikin kapal. Kata Nabi Nuh, gimana buatnya ya Allah? Nanam pohon dulu. Nanam pohon. Ada yang mengatakan pohon itu pohon itu namanya tasbih apa namanya itu? Hukah. Ada yang mengatakan pohon jati. Macam-macam lah. Nanam pohon. Berpuluh-puluh tahun baru panen pohon tadi. Setelah ditebang, dibikin lagi papan, dibikin lagi kapal. Di mana bikin kapalnya? Di atas gunung, namanya Gunung Judi. Ya, Gunung Judi dalam bahasa. Tapi kalau itu diperkirakan di Turki, gunung tersebut. Nah, gunung itu kalau sekarang namanya apa ya? Apa namanya? Lupa Bu ya namanya. Ya, Arkan atau apa lupa namanya. Angkara, bukan Angkara, apa namanya? Lupa Bu ya. Nah, kalau dalam Al-Qur'an wastawa 'alal judi. Ya, itu ada bersandar di Gunung Judi namanya. Judi. Nah, bukan judi yang main judi, ini namanya Gunung Judi. Setelah, maksudnya pada saat Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung, kaumnya, kaum Nabi Lut, kaum Rasib namanya. Sudah baca Nabi Nuh kitab Qasas Al-Anbiya? Apa kaumnya namanya? Kaum Rasib. Nah, kaum Rasib. Kalau Nabi Hud, kaumnya kaum Ad. Nabi Saleh namanya kaum Samud, bukan semut, tak, Samud. Ya, kaum apa itu? Nabi kalau Nabi Hud kaum Ad. Kalau Nabi Saleh kaum Samud. Ya, kalau Nabi Lut kaum Sodom. Nah, ini disebut Sodomi, Sodom. Terus siapa lagi tadi? Nabi Nuh kaum Rasib namanya. Kaum Rasib, nama kaumnya kaum Rasib. Nah, kaum Rasib ini menghina Nabi Nuh. Hai Nabi Nuh, ada-ada aja engkau ini. Agak lain memang Nabi Nuh ini. Masa bikin kapal di atas gunung? Di mana-mana orang bikin kapal di mana? Dekat laut, pantai. Nanti kalau sudah jadi kapalnya tinggal diturunkan ke laut. Masa bikin kapal di atas gunung? Ada-ada saja. Tapi Nabi Nuh tidak menghiraukan itu. Kaumnya menghina Nabi Nuh. Bukan hanya menghina dengan ucapan, tapi menghinakan kapal Nabi Nuh dengan tindakan. Dengan perbuatan. Gimana perbuatan mereka itu? Dalam menghina Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh itu dijadikan WC umum. Nah, WC umum. Jadi kalau mau buang air, mereka tuh naik ke gunung,
kapal Nabi Nuh dijadikan WC umum. Tapi setiap kali mereka buang hajat di sana, maka Allah timpakan penyakit. Tapi pada dasarnya memang orang pembenci, dasarnya orang jahat. Tidak sadar-sadar juga mereka itu. Gatalan, kurapan, sangkadian, kudisan, penyakit kulit, penyakit dalam, ada karuan sudah. Tapi tidak ada yang sadar-sadar juga bahwa ini adalah bala yang Allah berikan kepada mereka sebab mereka menjadikan kapal Nabi Nuh dijadikan kapal Nabi Nuh, kapalnya dijadikan WC umum. Nabi Nuh tidak sanggup melawan mereka karena semakin dilawan semakin menjadi-jadi mereka. Allah timpakan mereka penyakit kulit. Tapi kan kapal ini mau dibikin, mau dilabuhkan, masa penuh dengan kotoran manusia. Lalu pada suatu hari ada seorang kakek, kulitnya lentur, matanya kaur, pendengarannya kabur, jalannya terundur-undur, ubannya bahambur, yang di bawah kendur, dur penyakit dur sudah si kai ini, ya dur, uban bahambur, kulitnya kendur, mata kaur, pendengaran kabur, apalagi jalan undur-undur, nang di bawah lantur. Jalan dia naik ke atas gunung, ditanya semua orang, sama pemuda-pemuda, kemana Kai? Oh Kai, kemana Kai? Aku hendak juga ke sana. Bahira di kapal Nabi Nuh. Ternyata kayaknya orang Banjar. Ya kan? Ada. Naik ke atas sana, buang hajat dia. Pas sekalinya hendak betakai, hendak duduk, daus mau duduk dia, terpeleset si Kai tadi, masuk ke sumur tahi, cepat kecebur di dalam tahi itu. Dari ujung rambut sampai ujung batis seawakan penuh dengan tahi. Tapi aneh, setelah keluar dari kubangan kotoran manusia tadi, si Kai ini jadi sehat. Kulitnya kencang, matanya terang, pendengarannya pun menjadi kuat. Jadi anak muda lagi. Jadi anak muda. Pulang dia dari kapal Nabi Nuh, turun dari gunung, bertemu dengan pemuda-pemuda yang tadi lewat, yang dia lewati. Siapa kau ini? Kayaknya kami baru tahu nih, ada anak muda di sini. Kan manusia zaman dulu masih di situ-situ aja, belum sampai ke Indonesia manusia itu. Siapa engkau ini? Katanya aku Kai. Kai nang mana? Kai nang tadi lewat, hanyar saja tadi lewat. Kenapa Kai bisa jadi muda begini? Apa resepnya? Nah, resepnya ini tuh tahi nang ada di kapal Nabi Nuh. Ya, Badri. Nah, jadi siapa tahu kamu tercebur di spiteng situ jadi sehat lagi nanti. Sehat kayak ini. Itu obat itu. Akhirnya apa? Ini kan orang tadi kan kaum siapa ini? Kaum Rosib ini. Kalau buang hajat kan ditimpakan penyakit. Oh, berarti obatnya itu. Semua naik ke atas. Ke atas gunung membersihkan kapal Nabi Nuh. Ada yang gatalan, Jokowi gatalan, sangkadian ambil tahi tadi, kisaikan, sembuh. Sembuh. Ada yang penyakit ini sembuh, yang penyakit dalam mau dimakan, diminum. Sampai pelipitan, tahu pelipitan ini antara papan dengan papan ini kayak ini, namanya pelipitan kata orang Banjar. Tahu pelipitan? Nah, ini antara papan dengan papan. Itu dikerik pakai lidik. Dikerik pakai lidik, disiram.
ditampung airnya, diminum, dimandikan, sembuh semuanya. Ini namanya senjata makan majikan. Nah, mereka yang berak, mereka juga yang bersihkan tahinya. Jadi Nabi Nuh nggak capek-capek membersihkan kapal. Nggak capek-capek, sudah bersih kapalnya, nggak ada lagi bau kotor. Pokoknya bersih kapal itu, sebersih-bersihnya. Kenapa? Karena jadi obat. Tahi mereka itu jadi obat penyakit yang Allah timpakan kepada mereka. Allah ingin menghinakan kaum Rasyid tadi.